Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik aja ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang topik yang sangat dekat dengan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila dan juga nilai ketiga, yaitu nilai persatuan dalam sila Pancasila ketiga, khususnya dalam konteks kehidupan mahasiswa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya ingin bertanya nih, di antara kalian apa ada yang pernah melihat atau mengalami ketidakadilan, perundungan, atau konflik di media sosial? Kalau misalnya ada, silahkan angkat tangannya ya. Boleh, Arafani? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi waktu itu jam istirahat saya dan teman-teman saya kumpul buat makan bareng kan. Mereka semua pada bawa makan frozen food gitu, kayak nugget dan sosis. Pada saat saya buka kotak makan, isinya bestik Jawa, pakai kentang, buncis, sama wortel dan daging. Itu makanan favorit saya pas SD. Setelah saya buka, mereka tuh pada ngeliatin bekal saya. Ekspresi mereka langsung berubah aneh, gara-gara lihat sayuran itu. Mereka langsung ngatain saya kampungan, gak modern banget. Padahal bestik Jawa itu rasanya enak banget. Setelah itu, saya jadi malu banget. Saya besar dan saya tidak lagi sibuk belajar. Saya diledekin kayak mentang-mentang sudah belajar gitu. Seperti itu. Oke. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang udah disebutin dari dua teman kita ini, ada alasan nih kenapa kita harus memahami nilai-nilai Pancasila lebih dalam. Nah, maka dari itu, dalam pembelajaran hari ini, semoga kita dapat mempelajari atau mengidentifikasi bentuk pelanggaran kemanusiaan di lingkungan digital, lalu kita juga dapat menjelaskan peran sila Pancasila dalam menjalankan persatuan di tengah keberagaman di Indonesia ini, lalu juga memberikan solusi terhadap kasus yang ketidakadilan, intoleransi, atau segala hal. Lalu yang terakhir adalah berkolaborasi secara etis dan toleran dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Sabrina. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, sebelumnya silahkan dilihat PPT dan video ini terlebih dahulu ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, baiklah, sekarang menurut kalian analisislah apa masalah yang terjadi di video tersebut. Oke, baik, Anissa, silahkan. Jadi masalah yang terjadi di video tersebut adalah cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan melalui media online seperti komentar atau pesan di internet yang dapat menyakiti perasaan dan kesehatan mental korban. Bagus sekali. Kira-kira ada tidak nilai Pancasila yang dilanggar dalam video tersebut? Dan nilai apa kira-kira yang dilanggar? Baik, Falta? Menurut saya, perbuatan di video tersebut melanggar Pancasila nilai kedua dan ketiga, Bu. Betul sekali. Menurut kalian nih, kira-kira apa dampaknya? Oke, Mutia, dipersilahkan.
Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Terdengar sangat jelas. Oke, menurut saya pribadi, dampak yang akan dirasakan oleh korban dari perilaku bullying tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap mental orang tersebut, yang dimana orang tersebut akan menjadi murung, eh, stres, bahkan ia akan menarik dirinya sendiri dari kehidupan sosial, dan hal tersebut dilakukan karena orang tersebut memiliki rasa ketakutan akibat cyberbullying atau bullying yang dilakukan oleh orang di sekitarnya. Seperti itu. Betul sekali. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Jadi di sini masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, jadi di sini kita akan melakukan studi kasus. Nah, yang akan didiskusikan dalam studi kasus ini yaitu pertama, bagaimana sila kedua bisa menyelesaikan kasus tadi? Yang kedua, bagaimana sila ketiga bisa mencegah konflik yang serupa? Lalu, apa solusi konkret yang kalian tawarkan? Nah, contoh artikelnya, contoh studi kasusnya bisa kalian lihat, bisa kalian pilih salah satu saja. Yang pertama ada berupa artikel, ini seperti ini. Lalu, nah, lalu ada juga contoh video, bisa juga kalian analisis studi kasusnya. Nah, seperti itu. Dengan ini, kami beri waktu diskusi untuk berdiskusi antar kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Oke, jadi waktu diskusinya udah selesai nih teman-teman. Masing-masing untuk kelompok silahkan presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Baik, izinkan saya menjawab. Untuk studi kasus, kami kelompok 1 memilih tentang artikel. Jadi, untuk nomor 1, jawabannya yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan sikap empati dan menghargai martabat manusia. Jika nilai ini diterapkan, mahasiswa tidak akan merendahkan atau memperundung korban, serta kampus akan menindak pelaku secara adil dan beradab. Lalu untuk menjawab persoalan nomor 2, pertanyaannya bagaimana sila ketiga dapat mencegah konflik serupa? Jadi jawabannya, sila ketiga Persatuan Indonesia mendorong rasa kebersamaan dan solidaritas antar mahasiswa. Dengan menjunjung persatuan, perbedaan tidak dijadikan alasan untuk merundung, sehingga konflik dan kekerasan dapat dicegah. Oke, bagus sekali kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali ya keempat presentasi dari keempat kelompok tersebut. Nah, sebelumnya mari kita beri aplaus dulu untuk keempat kelompok yang telah presentasi. Nah, dari diskusi tersebut, kita bisa melihat bahwa sila kedua dan ketiga tidak hanya konsep, tapi juga pedoman nyata dalam kehidupan di dalam suatu universitas ataupun kampus. Nah, kalian juga telah dapat menghubungkan dengan isu-isu aktual seperti cyberbullying, SARA, dan juga intoleransi. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya ingin satu orang mahasiswa untuk menyampaikan satu tindakan yang bisa dilakukan untuk menerapkan sila kedua dan juga sila ketiga. Silahkan raise hand ya. Silahkan, Mbak Tori.
Baik, izinkan saya menjawab. Tindakan konkret yang bisa kita lakukan untuk sila kedua, kita bisa menunjukkan empati dan solidaritas, seperti membantu teman yang mengalami kesulitan akademis atau ekonomi. Sedangkan untuk sila ketiga, kita bisa bergaul dan bekerja sama antar lintas suku, agama, daerah, maupun budaya tanpa diskriminasi. Oke, bagus sekali. Itu adalah contoh dan juga solusi yang sangat baik. Oke, baiklah. Sebagai kesimpulan, sila kedua mengajarkan penghargaan terhadap martabat manusia, empati, dan anti-diskriminasi. Sedangkan sila ketiga menekankan persatuan di tengah keberagaman. Kalian semua bertanggung jawab membawa nilai kemanusiaan dan persatuan ke lingkungan kampus itu ya teman-teman sebagai mahasiswa. Sekian dari pertemuan kali ini ya teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga keaktifannya dalam berdiskusi dan juga berkontribusi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.